Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang relevansi perjalanan pendidikan nasional. Perkenalkan, saya Siti Nurrohimah dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar PBG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Lampung tahun 2023-2024. Siapa saya sebagai seorang guru? Guru merupakan tenaga profesional yang memiliki tugas utama mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, menilai, melatih, dan mengevaluasi para peserta didik untuk jalur pendidikan formal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara berulang kali menekankan apa yang disebutnya kemerdekaan dalam belajar. Untuk menjadi sosok guru profesional yang ideal, menurut Ki Hajar Dewantara, maka guru harus selalu melakukan perubahan diri kepada yang lebih baik. Berikut sedikit biografi daripada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dilahirkan pada hari Kamis Legi 2 Ramadan 1889. Karena keluarga besar beliau merupakan keturunan Pangeran Kadipaten Puro Pakualaman yang notabene adalah seorang ningrat, sehingga nama lengkapnya menjadi Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi KHD yang pertama mengartikan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, menyadarkan kami para pendidik bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka salah satu kunci untuk mewujudkannya yaitu melalui pendidikan. Filosofi KHD yang kedua berkaitan dengan dasar-dasar pendidikan yang menuntun. KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi KHD yang ketiga sangat relevan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang mengiringi kehidupan anak-anak. Artinya, pendidikan yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau potensi anak. Selain itu juga harus mengikuti perkembangan zaman, salah satunya dengan menerapkan pendidikan abad ke-21 sesuai konteks lokal atau budaya. Perjalanan pendidikan nasional dimulai sejak era kolonialisme. Pendidikan digunakan sebagai alat memenuhi kebutuhan para penjajah bangsa. Sementara itu, di mana setelah kemerdekaan, tujuan pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa Belanda mendirikan sekolah-sekolah untuk calon pegawai dan guru. Selain itu, pada awal pelaksanaan politik etis, pribumi masih takut untuk bersekolah karena khawatir akan terpengaruh budaya barat yang dianggap tidak baik. Keadaan pendidikan yang belum merata menimbulkan inisiatif dari para elit untuk mendirikan perkumpulan dan sekolah-sekolah yang merupakan tonggak lahirnya pergerakan nasional. Para elit ini mendirikan berbagai sekolah umum dan kejuruan yang meniru metode dan sistem pengajaran barat dengan landasan cita-cita nasional. Dari mulai lahirnya organisasi Budi Utomo yang menekankan pada kemajuan bidang pendidikan, diikuti dengan berdirinya sekolah Kartini yang menjadi tonggak munculnya emansipasi wanita dan kesetaraan wanita di dalam pendidikan
hingga lahirnya sekolah taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kondisi pendidikan di Indonesia setelah merdeka ini mengarah terhadap perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan di era ini, bangsa Indonesia berusaha menghilangkan paham-paham pendidikan Belanda sehingga siswa Indonesia memiliki ciri khas. Pembelajaran didesain sedemikian rupa agar budaya bangsa Indonesia dapat terus diwariskan ke generasi selanjutnya. Abad ke-21 menjadikan abad keterbukaan, era globalisasi dan serba digital. Pembelajaran tidak lagi berfokus terhadap penerapan kebudayaan lagi, namun berfokus terhadap kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan komunikasi, kreativitas dan inovasi, serta kolaborasi. Sehingga, sebagai calon guru, kita perlu meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi serta dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan pembelajaran. Berikut adalah refleksi dari materi yang kita bahas. Melalui mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia ini, saya mendapatkan pemahaman dan pengalaman baru terkait nilai gagasan filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang memperhatikan kodrat peserta didik dan mempertimbangkan aspek keseimbangan cipta, rasa, dan karsa. Hal yang bisa saya terapkan di kelas adalah melakukan diagnosis awal untuk mengetahui kemampuan siswa, bakat, dan keinginan siswa dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Menyiapkan anak untuk menghadapi pendidikan abad 21, yaitu tentang kesadaran budaya, inovasi, penyelesaian masalah, komunikasi, bertanggung jawab dengan membuat kelas dinamis sesuai perkembangan dunia saat ini. Pengalaman dan perubahan diri, yaitu dapat membangun dan mengoptimalkan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selain itu, saya juga belajar bagaimana menerapkan merdeka belajar bagi siswa serta menyesuaikan pembelajaran dengan tuntutan zaman tanpa meninggalkan kultur budaya. Materi ini juga mengajarkan untuk memiliki pola pikir bahwa dalam pembelajaran harus berpusat kepada peserta didik dan sesuai dengan minat peserta didik. Yang akan saya praktekkan di sekolah yaitu, sebagai seorang pendidik, kelak harus tahu karakter peserta didik, apa yang menjadi bakat, minat, serta potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik agar kelak dapat mengembangkan apa yang menjadi potensinya sehingga tidak memaksakan suatu hal yang bukan peserta didik sukai, yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip merdeka belajar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.